bahwa Nabi Muhammad tak pernah menganjurkan untuk mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Apakah betul Pak Ustaz? Apakah ada hadisnya? Kalau ada orang meninggal dunia, hadis pertama, kalau ada orang meninggal dunia, asri'u lahu, cepat-cepatlah kuburkan. Jangan jenazahnya tahan lama-lama. Saya sampaikan sudah ke istri saya, kalau aku mati, cepat-cepat kuburkan. Mati maghrib, ba'da isya kuburkan. Bagaimana makam malam? Abu Bakar Siddiq meninggal dimakamkan malam. Tempat kita banyak lampu. Tak ada menggali, carikan ekskavator. Jangan tunggu sampai besok. Sudah saya sampaikan itu. Ini meninggal sore, ditunggulah sampai besok. Kenapa belum jadi kuburkan? Tunggu zuhur. Habis zuhur, anak pula delay pesawat Lion Air 3 jam dari Surabaya. Sampai jam 5 sore, kata sambutan dari RT, RW, tokoh masyarakat, nenek mama, orang Sumando, satunya. Panjang cerita. Kalau bolehlah jenazah itu di dalam nokok. Hei, copek lah. Betul juga. Tak sabar mau ikut ruang interview ujian dia. Nah, cepat-cepat. Setelah kalian kuburkan cepat-cepat, bacakanlah pada bagian kepalanya Al-Fatihah. Pada bagian kakinya ujung surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dalil pertama. Terima kasih Pak. Ini kalau ada air ini makin lama sih biasanya. Dalil kedua, kata Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, dalam kitab Ar-Ruh, murid Imam Ibnu Taimiyah, punya murid namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, nama kitabnya Ar-Ruh. Kalau nanti aku mati, tolong bacakan pangkal surat Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, dan bacakan ujung surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dalil yang kedua. Maka berdasarkan dalil ini, kata mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab disebut oleh Imam An-Nawawi, wa in khatimul Quran, seelok-eloknya bacalah sekhatam Quran. Kalau tak sanggup sekhatam Quran, bacalah hatinya Al-Quran, qalbul Quran, Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Kenapa Pak Imam menangis? Belum dibayar juga. Nah, tak sanggup membaca Yasin terlalu panjang, Ummul Quran Al-Fatihah. Untuk almarhum Ustaz Abdul Somad, Al-Fatihah. Sampai tak Pak Ustaz? Sampailah. Dalil saya bacakan. Udah tu tanya dulu. Sampai tak Pak Ustaz? Nah, coba bacakan. Balik lagi enggak? Berarti sampai. Pertanyaan, setelah sholat kalau kita mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal itu katanya bid'ah Ustaz. Jadi cara bagaimana yang sesuai sunnah supaya doa itu nyampe untuk orang yang sudah meninggal. Nah, Jazakallah khair. Nah, adapun berkaitan dengan mengirim Al-Fatihah buat yang meninggal dunia, memang berkaitan dengan apakah mengirimkan bacaan Al-Quranul Karim, baik itu Al-Fatihah, baik itu surah Al-Baqarah, baik itu surah Al-Kahfi, baik itu surah Yasin, apakah akan sampai kepada yang meninggal dunia? Ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai sebagaimana sedekah tadi kita bicarakan sampai. Maka ketika seorang membaca Al-Quranul Karim, kemudian dia menghadiahkan pahalanya buat yang meninggal dunia, maka akan sampai. Tapi sebagian ulama lainnya mengatakan tidak sampai. Memang kalau kita melihat Rasulullah SAW, bagaimana sih beliau mendoakan yang meninggal dunia? Apakah beliau mengajarkan kepada para sahabatnya untuk mengirimkan Al-Fatihah? Coba dicari hadisnya, dicari bagaimana para sahabat mengamalkannya. Kalau memang ada, ya kita amalkan. Tapi kalau tidak, lebih baik, lebih selamat kita. Kalau memang Nabi SAW tidak menyuruh kita melakukan hal itu. Tapi sekali lagi, sebagian ulama mengkiaskannya sebagaimana sedekah itu bisa sampai, maka bacaan Quran pun bisa sampai. Tapi kalau kita menilik bagaimana Nabi SAW mendoakan yang meninggal dunia, ya beliau mendoakan aja. Allahumma ighfir lahu. Seperti sholat jenazah. Kita lihat nih, bagaimana ritual sholat jenazah. Takbir pertama kita baca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu kita tidak kirimkan kepada yang meninggal dunia. Itu kita baca Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua, kita sholawat buat Nabi SAW. Dan itu pun kita tidak kirimkan buat yang meninggal dunia. Kita membacanya untuk kita. Takbir yang ketiga, di sini berisikan doa. Setelah Al-Fatihah, setelah sholawat, kita mendoakan yang meninggal dunia.
Bukan mengirimkan Al-Fatihah dan salawatnya. Kita katakan Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu, wa akrim nuzulahu, wa wasi' mudkhalahu, waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allah jadikan kuburannya taman dari taman-taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburannya lubang dari lubang-lubang neraka. Jadi seperti itu. Setelah itu takbir yang keempat, beliau mendoakan lagi. Maka kalau kita ingin mendoakan orang tua kita, ya doakan. Antum mau baca Al-Quranul Karim, mau bertawasul dengan bacaan Quran itu. Setelah antum mengaji, kemudian antum beri, Allah, aku sudah baca Quran, ya Allah, mohon kau ampuni dosa orang tuaku. Maka itu lebih utama daripada tadi mengirimkan bacaan Quran. Tapi memang masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Hada wallahu a'lam bissawab.